gembala kita semua. Selamat pagi teman-teman. Tuhan Allah Yesus Kristus Jehovah Nebata menjadi God. Selamat pagi teman-teman. Kita ketemu lagi pagi ini bersama Dr. Horst Mantua Purba. Ya, Dr. Horst Mantua Purba, dokter yang kita banggakan bersama-sama. Ya, hari ini kita bertemu dengan Horst Mantua Purba. Kita akan menyaksikan acara yang sangat menarik, lebih menarik dari acara yang sebelum-sebelumnya. Pertama, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan karena rahmat-Nya dan lindungannya kita tetap bisa bertemu lagi. Ya, saya harap kita bisa mengandalkan Tuhan dalam setiap perkara, baik perkara kecil maupun perkara besar. Hanya melalui Tuhan kita akan mendapatkan berkat dan kemegahan. Untuk itulah kita harus mengucap syukur, memuji Tuhan sepanjang masa, dari waktu, dari awal dan sampai kesudahannya. Tuhan telah memberikan kepada kita hidup yang baik, lebih baik daripada yang kita rencanakan. Baiklah teman-teman, mari kita saksikan acara berikutnya. Sahabat Kompas.com, dalam 2 pekan ini, jajaran polisi di wilayah hukum Polda Sumatera Utara tengah menjadi sorotan. Beberapa dari anggota polisi tersebut telah melakukan kesalahan penetapan tersangka. Tak hanya itu, mereka juga terlibat kasus pencabulan. Akibat tindakan ini, sebanyak 9 perwira polisi di Sumatera Utara dicopot dari jabatannya. Dicopot dari jabatannya pada Kamis 14 Oktober 2021. Pencopotan ini dilakukan karena mereka menetapkan LG, pedagang sayur di Pasar Gambir yang menjadi korban penganiayaan preman sebagai tersangka. Berdasarkan hasil gelar perkara, ditemukan adanya kesalahan prosedur dalam penetapan LG sebagai tersangka. Akhirnya, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Panca memastikan LG tak lagi menyandang status sebagai tersangka. Jajaran perwira polisi yang dicopot selanjutnya yakni Kapolsek Kutalim Baru AKP Hendri Surbakti. Selain Hendri, Kanit Reskrim Polsek Kutalim Baru, Ibda Syafrizal dan penyidik Polsek Kutalim Baru juga ikut dicopot. Pencopotan ini terkait dugaan tindakan pencabulan terhadap seorang istri tahanan. Kabid Propam Polda Sumut Kombes Donald Simanjuntak mengatakan perbuatan itu dilakukan oleh penyidik berinisial RHL terhadap korban yang saat itu sedang hamil. Kemudian yang berikutnya yakni Kanit Reskrim Polsek Medan Baru. Ia dicopot dari jabatannya lantaran menetapkan BA, pedagang sayur di Pasar Pringgan yang menjadi korban penganiayaan preman menjadi tersangka. Kasus penganiayaan pedagang ini telah ditarik ke Polrestabes Medan. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak menyebut pencopotan ini adalah bagian dari tanggung jawab Kanit Reskrim sebagai atasan penyidik yang menangani kasus. Terkait kasus di Polsek Medan Baru, teman-teman sekalian, saya juga mengevaluasi pelaksanaan tugas dari Kanit Reskrimnya. Sehingga kemarin kita sudah tarik dia dan akan kita ganti. Itu bagian dari tanggung jawab pelaksanaan tugas. Menjadi penyidik tidak mudah, teman-teman sekalian. Itu resiko yang harus kita hadapi. Perwira selanjutnya yang dicopot yakni Kapolres Tebing Tinggi AKBP Agus Sugiarso. Agus dicopot lantaran video istrinya memamerkan uang arisan beredar di media sosial TikTok. Tindakan istri Agus ini pun dinilai menampilkan kegiatan yang bisa menimbulkan persepsi hedonisme. Selain Agus, pencopotan juga dilakukan terhadap Kapolres Labuhan Batu AKBP Denny Kurniawan. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan AKBP Agus dan AKBP Denny melanggar perintah Kapolri untuk tidak bergaya hidup mewah.
Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2017 tentang kepemilikan barang yang tergolong mewah oleh pegawai negeri Polri. Saya akan menuju ke sana, saudara, untuk melakukan teknik modifikasi cuaca. Saya akan melisiknya eksklusif. Saudara, mendadak viral sejumlah kasus yang melibatkan oknum polisi. Hingga Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit memberikan peringatan, bahkan hingga ancaman di internal kepolisian. Apa yang terjadi sesungguhnya? Saudara, saya Aiman Wicaksono. Saya akan menggali informasi. Saya, Pak. Loh, saya polisi, boleh meriksa sini. Ada aturannya, Mas. Akan ke tempat pusat pelaporan, saudara. Ini belum pernah masuk wartawan ya, Pak ya? Media. Mending baru Aiman. Ini salah satu berkas-berkasnya, Pak? Iya. Luar biasa ini. Tapi kalau numpuk. Waduh. Kayak kaget saya lihat betul. Ribuan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sampai sana, Pak? Puluhan lemari, saudara. Dan inilah laporan. Kalau ada pelaporan, lalu kemudian ada rekomendasi, katakanlah harus koreksi dari pihak, katakanlah mungkin Polres, atau Polsek, atau bahkan Polda. Lalu kemudian rekomendasi itu disampaikan ke Mabes Polri, kata, ke pusat. Tapi tidak dilaksanakan. Mungkin nggak? Ada 3 proses terkait dengan pelanggaran oleh anggota ini. Ada pelanggaran disiplin, Misalnya disiplin apa? Misalnya yang paling banyak misalnya. seperti yang di Korlantas menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi, itu pelanggaran disiplin. Pacaran kemarin. Pacaran kemarin. Sampai hari ini yang bersangkutan masih kita tahan Seperti sel penjara atau bagaimana? penjara. Jadi Sudah berapa hari berarti Jenderal itu? 2 hari plus 5 hari kewenangan dari Propos. 7 hari. 7 hari. Selain penegakan disiplin kode etik yang keras, Pak Kapolri juga menitipkan bahwa masih banyak anggota-anggota yang berprestasi. Saudara, kejadian demi kejadian viral di media sosial terkait dengan oknum internal kepolisian. Ada apa yang terjadi? Saya mengumpulkan sejumlah informasi yang berikut ini. Kalau tidak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya dicabut. Korps Tribrata Polri jadi sorotan. Berita saling bersahut-sahutan. Pasalnya ulah oknum polisi yang harusnya jadi panutan. Salah satunya aksi oknum polisi dalam perampokan di Bandar Lampung. Brigadir Kepala IS merampok mobil milik seorang mahasiswa. Atas aksinya, ia kini menjalani sidang, dikenakan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat alias pemecatan hingga sidang pidana. Oknum anggota Polresta yang terlibat tugas pasti saya pidanakan dengan hukuman maksimal 12 tahun dan pasti saya pecat. Ada pula kasus menembak sama polisi yang terjadi di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Anggota Polres Lombok Timur, Bribtu Hairul Tamimi tewas ditembak oleh rekannya, Brigadir Kepala Bribka MN.
Insiden ini diduga dilatar belakangi persoalan cemburu terhadap istri pelaku yang diduga sering mengirim pesan singkat percakapan dengan korban. Polda Nusa Tenggara Barat bergerak cepat. Pelaku bakal dijerat dengan ancaman pidana hukuman mati. Saya selaku Kapolda akan memproses sesuai dengan aturan yang berlaku dengan tegas, dan saya pastikan oknum tersebut proses pidana dan akan segera saya pecat. Ada pula yang mencuri perhatian warganet baru-baru ini. Dugaan penganiayaan seorang Kapolres Nunukan Kalimantan Utara kepada anak buahnya. Rekaman CCTV pemukulan beredar dan langsung menuai kecaman. Hasil pemeriksaan sementara, aksi ini diduga dilatar belakangi sikap tak disiplin korban Brigadir SL saat bertugas. Kapolres geram hingga terjadi pemukulan. Kini Kapolres Nunukan AKBP SA dicopot dari jabatan. Ya, sebetulnya permasalahan masalah sepele oknum Brigadir SL ini beredar di TIK Polres Nunukan. Ya, kesehariannya memang menyiapkan kegiatan, salah satunya Zoom meeting, video conference kan. Ya, selama ini mungkin perilakunya yang tidak disiplin, dia menyiapkan setelah itu ditinggal, itu yang membuat kecewa. Jadi memang ada kesalahan dari Brigadir SL yang bersangkutan, tapi tidak seharusnya dilakukan kekerasan terhadapnya. Betul sekali, betul, ya, terlalu berlebihan. Semua kasus memang sudah ditangani, tapi seolah tak pernah berhenti. Bahkan semakin viral di hadapan khalayak ramai, hingga Kapolri memberi ancaman. Terhadap anggota-anggota yang melakukan penyimpangan dan itu berdampak terhadap organisasi, maka saya minta rekan-rekan tidak ragu-ragu untuk melakukan tindakan tegas, karena ini untuk kepentingan organisasi. Dan mohon maaf, kalau tidak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya yang saya potong. Dan kini yang terbaru, tak lama setelah Kapolri memberikan arahan, viral seorang istri Kapolres di lingkungan Polda Sumatera Utara pamer uang. Mengapa kini ada kasus beraneka ragam, mulai dari kekerasan, pencabulan, hingga video pamer uang yang viral dalam 2 pekan belakangan? Adakah sesuatu di baliknya? Atau memang inilah fakta sesungguhnya yang harus diperbaiki segera? Aiman menggali informasinya. Saudara, saya ada di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Saya ingin melihat bagaimana proses pengaduan terhadap internal kepolisian dilaporkan. Ini ada tulisan Sentra Pelayanan Pengaduan Masyarakat Terintegrasi. Nanti saya akan masuk ke dalam. Tapi sebelumnya saya akan berbincang dengan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri, Inspektur Jenderal Polisi Ferdi Sambo. Benarkah ada kesan bahwa polisi menindaklanjuti setelah viral, atau sesungguhnya seperti apa? Ikuti saya, saudara. Saya akan masuk ke dalam ke Mabes Polri. Saya, Pak. Loh, saya polisi, boleh meriksa sini. Ada aturannya, Mas. Dan saudara, saya berada di ruang Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri. Saya akan menemui Kadif Propam, Inspektur Jenderal Polisi Ferdi Sambo. Ikuti saya, saudara. Permisi, Mas. Aiman, Kompas TV. Ingin ketemu dengan Pak Kadif. Terima kasih. Selamat siang, Jenderal. Selamat siang. Inspektur Jenderal Polisi Ferdi Sambo, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri. Sehat selalu, Pak. Sehat. Terima kasih, saya diberikan kesempatan di sini untuk menanyakan sejumlah kasus viral oknum polisi. Oknum polisi saya katakan ya. Iya. Betul, Jenderal, banyak yang viral saat ini. Kenapa? Memang di 2 minggu terakhir ini kita bisa bersama saksikan bahwa pelanggaran-pelanggaran anggota yang terjadi ini cukup viral di sosial media. Namun Divisi Propam bersama-sama dengan fungsi pengawas internal lain seperti Itwasum, kemudian Biro Wasidik, kita melakukan
analisa. Nah, dari analisa kemudian pemetaan itu kita perkuat dengan melakukan penelitian bersama akademisi. Disimpulkanlah 2 penyebab sebenarnya terjadi pelanggaran oleh anggota. Yang pertama itu dari individu anggota itu sendiri dan dari organisasi. Dari individu itu ada 3 terkait dengan ideologi anggota itu, kecintaan dia terhadap institusi ini, esprit de corps-nya yang kemudian mulai berkurang. Kemudian yang kedua, masalah spiritualnya, kekurangannya keimanannya dia. Kemudian penyebab yang ketiga terkait dengan komunitasnya. Tapi saya ingin tanya gini, ini banyak viral, polisi nggak jalan, nggak melakukan penyelidikan internal kalau nggak viral, benar nggak? Sebenarnya begini Mas Aiman, jadi wujud dari strategi itu ada 3 upaya yang kita lakukan, preemptif, preventif, dan represif. Kemudian di upaya pencegahan kita juga sesuai dengan perkembangan zaman, kita juga sudah membangun aplikasi Propam Presisi. Pelaporan mudah oleh masyarakat untuk mengawasi, dan kami di Propam Polri juga sudah menegaskan apabila aplikasi ini dilaporkan oleh masyarakat, Divisi Propam harus turun langsung menangani. Jenderal, ada berapa pelaporan dan berapa banyak yang ditindaklanjuti? Tahun 2021 ini dari data yang kita terima bahwa ada 1.730. Yang sudah diselesaikan itu 1.300 sekian. Ya, hampir 80%. Hampir 80%. Diselesaikan. Sisanya 20% tidak diselesaikan karena kita kan butuh waktu untuk menilai apakah pelaporan ini bisa masuk dalam pelanggaran disiplin, kode etik atau pidana. Kan butuh waktu. Ada berapa yang ditindak dari 1.730 kasus ini? Hampir kurang lebih 50% yang kita lakukan penindakan. Itu berupa tindakan etik dan ada 3 proses terkait dengan pelanggaran oleh anggota ini. Ada pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik profesi, dan pelanggaran pidana. Misalnya disiplin apa? Misalnya yang paling banyak misalnya? Seperti yang di Korlantas menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi, itu pelanggaran disiplin. Pacaran kemarin. Sampai hari ini yang bersangkutan masih kita tahan sambil nunggu proses sidang. Dikurung? Penempatan khusus istilahnya kalau penempatan khusus seperti kapsel penjara atau bagaimana? Penjara. Saya akan melisiknya eksklusif. Yang namanya narkoba itu sangat rawan sekali untuk membuat orang itu langsung dalam ujian. Itu Bribka didamping sama kasatnya pada waktu itu yang untuk menyarankan kepada kita kalau mau main narkoba itu harus koordinasi. Polisi sekarang ada kekuatan senjata, ada kekuatan hukum. Apa enggak Superman? Kita harus mengamputasi kewenangan Polri yang terlalu luas. Sepekan silam, tepatnya Jumat 14 Oktober 2022, berembus kabar tak sedap. Satu perwira tinggi di kepolisian dengan pangkat Inspektur Jenderal Polisi ditangkap karena narkoba. Hampir 5 jam kabar yang begitu mengagetkan ini berseliweran tanpa adanya keterangan resmi dari pihak Kepolisian Republik Indonesia. Hingga akhirnya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menggelar konferensi pers. Saat ini Irjen TM dinyatakan sebagai terduga pelanggar dan sudah dilakukan penempatan khusus. Terjawab sudah, siapa jenderal polisi yang ditangkap karena narkoba? Ia adalah Inspektur Jenderal Polisi Teddy Minahasa Putra, perwira tinggi di tubuh Polri yang baru saja dinobatkan sebagai Kapolda Jawa Timur menggantikan Irjen Pol Niko Afinta. Jenderal lulusan Akpol tahun 1993 ini diduga kuat menyalahgunakan kewenangannya dengan mengendalikan peredaran sabu seberat 5 kg. Jumlah yang sangat fantastis. Saya minta agar Kadif Propam segera melaksanakan pemeriksaan terkait etik untuk kemudian bisa kita proses dengan ancaman hukuman PTDH. Selain itu,
saya minta kepada Kapolda Metro untuk melanjutkan proses terkait dengan penanganan kasus pidananya. Institusi kepolisian kembali hancur lebur. Belum selesai kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang didalangi mantan Jenderal Polisi Bintang 2 Verdi Sambo. Kini peristiwa yang mencoreng institusi Polri kembali terjadi. Dan yang lebih memalukan lagi adalah Teddy Minahasa beserta kelompoknya mencuri sabu dari barang bukti hasil tangkapannya sendiri. Di hari yang sama dengan rilis Kapolri, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran beserta jajarannya juga menggelar rilis. Dengan sejumlah alat bukti yang cukup, Irjen Pol Teddy Minahasa ditetapkan sebagai tersangka. Dari keterangan saudara D dan saudara L menyebutkan adanya keterlibatan Irjen Pol TM selaku Kapolda Sumbar sebagai pengendali BB 5 kg sabu dari Sumbar. Lantas, bagaimana cerita sebenarnya Irjen Pol Teddy Minahasa Putra bisa sampai terlibat jaringan sabu? Semua berawal saat Teddy Minahasa masih menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat. Saat itu Polres Bukit Tinggi Polda Sumatera Barat membongkar penyelundupan sabu seberat 41 kg. 8 tersangka diamankan karena terlibat dalam penyelundupan sabu tersebut. Kapolres Bukit Tinggi saat itu adalah AKBP Dodi Prawira Negara. Diduga kuat Teddy Minahasa memberikan instruksi kepada Dodi Prawira Negara untuk menyisihkan barang bukti sabu seberat 5 kg hasil tangkapannya. 1 bulan setelah pembongkaran peredaran sabu, Irjen Pol Teddy Minahasa kemudian melakukan pemusnahan sabu di halaman Mapolres Bukit Tinggi. Disinilah awal kejanggalan itu dimulai. Tangkapan sabu 41 kg, namun yang dimusnahkan hanya 35 kg. Lalu kemana sisanya? Saat itu, Teddy Minahasa memberikan alasannya. Dimusnahkan seberat 35 kg. Pertanyaannya sisanya kemana, Pak? Menjadi barang bukti di proses hukum berikutnya. Kejanggalan akhirnya terbuktikan, kebohongan akhirnya terbongkar. Kepolisian daerah Metro Jaya akhirnya membongkar kartel sabu yang dikendalikan sang jenderal. Kasus yang melibatkan Irjen Pol Teddy Minahasa ini menjadi sorotan Soleman B. Ponto. Ia menilai ada yang salah di tubuh institusi Polri. Ketika dia menjadi Kapolda diputuskan, artinya kalaupun ada ini sudah dimaafkan. Apakah sudah orang ya masa tidak boleh salah? Boleh dong salah. Tapi kesalahan-kesalahan itu sudah dihukum, sudah dilihat lagi, oh dia sudah tidak berbuat. Karena beliau sudah diputuskan menjadi Kapolda, artinya dosa-dosanya yang ada ini sudah bisa dimaafkan. Sehingga bisa masih pantas untuk menjadi Kapolda, kan itu. Tapi ini dalam waktu yang sangat pendek, belum dilantik sudah di. Nah, artinya ini ada sesuatu yang salah dari sini. Selain Soleman Ponto, Arianto Sutadi juga mempunyai pandangan lain soal kasus yang menjerat Teddy Minahasa. Sejak saya dulu masuk dari polisi ya Pak ya, itu lingkungan polisi itu ya itu tadi saya katakan ada yang baik ada yang buruk gitu. Cuman prosentasenya agak susah untuk mengatakan. Pak Bapak tanya polisi itu apa sejak jelek buruk itu mulai kapan? Ya sejak polisi itu ada Pak. Ada polisi baik ada polisi buruk, cuman banyak yang mana itu saya nggak bisa menilai. Cuman masalahnya yang bisa saya nilai adalah sudah sampai keterlaluan tapi nggak ketahuan gitu loh. Beberapa kali teman-teman saya yang ketangkap kalau sudah sebut nama Bribka ini ya relatif keluar, biasanya rata-rata keluar bebas.
namanya narkoba itu sangat rawan sekali untuk membuat orang itu lancung dalam ujian. Itu Brika didamping sama kasatnya pada waktu itu, yang untuk menyarankan kepada kita kalau mau main narkoba itu harus koordinasi. Polisi sekarang ada kekuatan senjata, ada kekuatan hukum. Apa enggak Superman? Kita harus mengamputasi kewenangan Polri yang terlalu luas. Beginilah suasana penangkapan salah satu anggota jaringan penyelundupan sabu 41 kg yang dibongkar Irjen Pol Teddy Minahasa dan AKBP Dodi Prawira Negara di wilayah Sumatera Barat. Tak disangka dari penangkapan sabu ini menyeret nama Irjen Pol Teddy Minahasa sebagai pengendali sabu. Siapa sebenarnya Teddy Minahasa? Lahir di Manado, Sulawesi Utara pada 23 November 1970. Teddy Minahasa merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1993. Selama berkarir di kepolisian, sejumlah jabatan penting pernah diembannya, mulai dari Kapolda Banten hingga Kapolda Sumatera Barat. Sayang seribu sayang, prestasi moncer Teddy Minahasa nampaknya harus berakhir hanya karena barang haram bernama sabu. Dan mirisnya lagi adalah pengungkapan peredaran sabu yang melibatkan Irjen Pol Teddy Minahasa ini bersamaan dengan momentum dipanggilnya seluruh pimpinan kepolisian daerah hingga Kapolres di seluruh wilayah Indonesia oleh Presiden Joko Widodo ke istana. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi mengkritik institusi Polri. Yang namanya Polres, Kapolres, yang namanya Kapolda, yang namanya seluruh pejabat utama, perwira tinggi, ngerem total. Masalah gaya hidup. Jangan gagah-gagahan karena merasa punya mobil bagus atau motor gede yang bagus. Hati-hati, hati-hati. Saya ingatkan hati-hati. Penyelewengan kewenangan di tubuh Polri dalam penindakan kasus narkoba dianggap sebagai pola lama oleh sejumlah pihak. Memang di situ kerawanan paling tinggi itu adalah penyisian barang bukti itu untuk dijual. Yang namanya narkoba itu, Pak, itu sangat rawan sekali untuk membuat orang itu lancung dalam ujian. Semua petugas itu banyak sekali yang gampang akhirnya tergiur untuk melakukan penyelewengan itu ya. Dan untuk di bidang narkoba ini yang paling banyak terjadi adalah itu barang bukti, kemudian disisihkan, kemudian yang ini jadi bukti, yang ini dijual lagi itu. Itu levelnya mulai dari lapangan ya. Kenapa? Karena kan nggak bisa dicek itu. Siapa yang kalau sudah disita pada polisi, kemudian mau dihancurkan, siapa sih mau ngecek sampai detail ini dicampuri apa, kan nggak bisa. Kolusi antara pejabat dan penjahat dalam dunia narkoba sangat rawan terjadi di tubuh Polri. Kasus Teddy Minahasa misalnya, polisi bekerja sama dengan tersangka Linda yang berperan sebagai penadah sabu. Selama ini mungkin ada perjanjian yang tidak tertulis, setiap penangkapan 1% diambil untuk dinas. Nah 1% untuk dinas untuk apa? Suruh menghadap si Bu Linda. Lah Bu Linda lah yang mengedarkan. Kalau dibilang Pak Teddy bukan pemakai, ya bukan pemakai. Bukan pengedar, ya bukan pengedar. Tetapi dalam hal ini apakah baru kali ini? Ya ini walau-walam, kita juga nggak tahu. Adanya kong-kali-kong antara aparat penegak hukum dan pelaku kejahatan narkoba membuat tim telusur menelusuri lebih dalam lingkaran setan narkoba. Saya main narkoba itu dari tahun 2000-an saya sudah main narkoba. Awalnya saya berangkat dari pengguna
pengguna. Nah kemudian lambat laun untuk menutupi pemakaian saya, makanya saya akhirnya mau nggak mau harus ikut ngedar gitu. Nah kemudian pada waktu itu saya mulai mengedarkan di lingkungan pekerjaan saya awalnya pada waktu itu. Awalnya saya cari orang dulu yang bisa memperkenalkan saya dengan bandar gitu ya. Nah ternyata bandarnya ini kan polisi. Jadi saya ketemu dengan teman saya ini yang mengenalkan dengan polisi ini. Kita berurusan dengan mereka tuh udah relatif lama ya. Dan memang kalau untuk di kalangan sendiri, beliau itu termasuk yang dipandang dalam artian rata-rata bandar kenal dengan beliau. Seperti itu. Nah jadi kalau untuk kasus saya sendiri, karena memang sudah intens hubungannya, bahkan pada waktu itu saya sempat melihat dia dengan grupnya dan ada kasatnya juga di situ pada waktu itu. Itu Bribka didamping sama kasatnya pada waktu itu, yang untuk menyarankan kepada kita kalau mau main narkoba itu harus koordinasi. Dari situ kita diarahkan untuk berhubungan dengan Bapak Bribka ini. Nah, jadi kemudian di situ kita dikasih tahu bahwasanya kasat pun ternyata mengetahui yang kita lakukan ini. Seperti itu. Tapi di situ kita tidak tahu itu barang dari mana. Intinya kita cuma dapat jaminan bahwasanya kalau kita kenapa-kenapa di daerah Kabupaten Bekasi atau masih di Bekasi Kota, mereka mengupayakan untuk kita bisa lepas. Beberapa kali teman-teman saya yang ketangkap kalau sudah sebut nama Bribka ini, ya relatif keluar, biasanya rata-rata keluar, bebas. Dan angka yang diminta juga nggak terlalu gede. Itu dia hanya di angka sekitar 5 juta sampai 20 juta. Saya kira ini memang harus dievaluasi. Jadi evaluasinya tadi jelas sekali, kita harus mengamputasi kewenangan Polri yang terlalu luas. Yang namanya narkoba itu sangat rawan sekali untuk membuat orang itu lancung dalam ujian. Itu Bribka didamping sama kasatnya pada waktu itu, yang untuk menyarankan kepada kita kalau mau main narkoba itu harus koordinasi. Polisi sekarang ada kekuatan senjata, ada kekuatan hukum. Apa enggak Superman? Kita harus mengamputasi kewenangan Polri yang terlalu luas. Pernyataan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyoal bersih-bersih di tubuh Polri seakan menegaskan tidak ada lagi kompromi bagi anggotanya yang jadi duri dalam institusi Polri. Penegasan ini seakan menjadi puncak dari terjadinya 3 kasus besar yang sudah mencoreng wajah institusi Polri. Sekarang niat sudah dimulai kan, dan niat itu sudah ada pimpinan dan diwujudkan dengan tindakan. Kalau sebelum ini kan nggak pernah ada niat itu, karena nggak pernah dikoreksi. Polisi itu dianggapnya kan baik-baik terus kan. Selama ini kan dulu programnya kan wah presisi begini-begini dengan asumsi bahwa polisinya baik karena waktu itu citranya baik kan. Nah sekarang begitu dikuak aibnya kayak gitu maka polisi harus introspeksi. Oh ternyata masih ada yang nggak baik. Nah makanya itulah sekarang niat kita perbaiki gitu, dan yang lain-lain tuh yang kurang baik harusnya mereka sadar gitu. Jadi Pak Kapolri ini sudah berniat dan sudah memberikan contoh. Itu harapannya dampaknya ke bawah gitu. Karena tanpa diberikan contoh yang gitu tuh nggak ada dampaknya, betul. Hanya pakai ngomong-ngomong doang, nggak akan mungkin bisa memperbaiki yang jelek-jelek itu yang di lapangan itu. Sejatinya peran dan fungsi Polri diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada perkembangannya, Polri berperan besar dalam mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat demi terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tapi nyata-nyatanya masih jauh panggang dari api. Kewenangan yang begitu besar di tubuh Polri justru dianggap menjadi penyebab Polri lupa diri
kewenangan yang ada polisi itu sangat besar. Melakukan tindakan hukum itu sangat besar, dan itu harus supaya bagus ya harus tugasnya harus mentalitasnya harus bagus, profesional, dan dia tabah menghadapi godaan. Nah ini yang agak sulit untuk ditangkis oleh para petugas yang di lapangan itu, karena dia sangat terlalu tinggi sekali godaannya itu. Bete karena sulit BAB di pagi hari, atasi dengan Elumor Sleeping Tea. Karena dia sangat terlalu tinggi sekali godaannya itu. Menurut pengamat kebijakan publik, Haris, masih banyak persoalan di tubuh Polri yang harus segera diselesaikan. Kita jadikan polisi Indonesia bukan polisi ex-tentara atau polisi rasa tentara, tapi polisi Indonesia. Macam apa polisi Indonesia? Polisi yang tumbuh sesuai kultur Indonesia. Polisi yang tahu dia di mana dia berada. Itulah harapan kita ke depan, supaya betul-betul polisi ini menjadi milik rakyat. Dan betul kata Pak Susno tadi, yang mendesain polisi bukan polisi, rakyat. Kitalah yang mendesain polisi macam apa yang kita inginkan. Bukan polisi yang bilang, saya polisi, saya yang menentukan. Oh tidak. Lantas, apakah niat Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo untuk mengembalikan marwah Polri akan berdampak pada Polri? Nah kalau belakang ini kan dengan adanya getolnya Pak Kapolri menindak semua itu, otomatis kan tidak ada yang ditutupin gitu kan ya. Akhirnya ya akibatnya pasti akan banyak polisi yang ketindak kalau seandainya mereka itu tidak sadar. Makanya untuk baik itu harusnya dikebrakan itu harus betul-betul dari lingkungan internal polisi sendiri, tanpa ada dari dalam sendiri menyadari gitu, itu nggak akan mungkin bisa baik. Makanya itu pimpinan harus bisa betul-betul mengendalikan. Kalau dia nyuruh itu harus diawasi betul, kalau salah ya tindak tegas gitu. Munculnya sejumlah permasalahan di tubuh Polri membuat rakyat bersuara atas permasalahan ini. Mereka berharap kedepannya Polri akan menjadi lebih baik. Saya kira ini memang harus dievaluasi. Jadi evaluasinya tadi jelas sekali, kita harus mengamputasi kewenangan Polri yang terlalu luas. Undang-undang kepolisian harus direvisi. Yang kedua, kita harus menempatkan institusi Polri ini di bawah satu kelembagaan sipil seperti Kementerian Keamanan dan Ketertiban Dalam Negeri atau semacamnya kalau di Amerika Homeland Security. Jadi supaya dia tidak bisa leluasa seperti sekarang ini lagi. Kasus narkoba Irjen Polisi Teddy Minahasa seakan memberikan sinyal jangan pernah terlibat tindakan kriminal bagi setiap anggota Polri. Jika terlibat, akan ditindak tegas demi menyelamatkan 430.000 polisi baik yang ada di seluruh Indonesia. Sepertinya Presiden akan memberikan arahan kepada Pamen dan juga Pati atau perwira menengah dan juga perwira tinggi, termasuk Kapolri yang hadir di istana beberapa saat lagi. Nah ini di informasi yang kami dapatkan dari jurnalis kami di sana juga, dari jurnalis Kompas TV, ada Nipo Nurbahagia, bahwa ini adalah panggilan kepada seluruh Kapolda dan Kapolres Indonesia, saudara. Kita akan langsung pantau situasi terkini di sana. Ada Dipo Nurbahagia. Dipo, selamat siang. Informasi apa yang sudah kita ketahui sejauh ini terkait dengan pemanggilan ini? Yang pasti saat ini seluruh jajaran perwira tinggi Polri, mulai dari pejabat utama dari Mabes Polri, seluruh Kapolda se-Indonesia, kemudian juga Kapolres se-Indonesia sudah hadir dan menempati posisi masing-masing, khususnya di dalam Istana Negara Jakarta. Kita lihat juga ada Ketua Kompolnas. Artinya yang kita tunggu saat ini adalah kehadiran dari
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, kemudian juga tentu kehadiran dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Tentu kita akan nantikan apa kemudian nanti akan menjadi arahan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Tapi sejauh ini yang dapat kami konfirmasi adalah kemungkinan besar nanti kami dapat meliput pada saat Kapolri memberikan pernyataannya, tetapi masih menjadi tanda tanya apakah kemudian pada saat nanti Presiden memberikan arahannya kepada perwira tinggi dan juga perwira menengah Polri, apakah kemudian kita masih mengizinkan untuk meliput. Tentu ini akan kita nantikan bersama. Tetapi tentu pemanggilan ratusan perwira tinggi, perwira menengah Polri ini sangat menarik untuk ditunggu, dan ini adalah gambar terbaru. Ada kabar Reskrim, kemudian juga Irwasum Polri yang juga sudah tiba di Istana Negara Jakarta, kemudian di belakangnya juga ada Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Artinya pejabat utama dari Polri ini sudah terkonfirmasi hadir, dan itu juga tadi kami melihat ada kehadiran dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kita masih menunggu, Irenda dan juga saudara, kehadiran dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang akan memberikan arahannya kepada perwira Polri. Tadi kami sudah singgung, jumlahnya ini bahkan mencapai ratusan karena seluruh Kapolda, kemudian juga seluruh Kapolres ini hadir di Istana Negara Jakarta. Berbicara lagi terkait dengan background ataupun apa sebenarnya menjadi latar belakang dari pemanggilan terhadap perwira tinggi Polri ini, menarik sekali karena ini beririsan ataupun berdekatan dengan sejumlah kejadian yang melibatkan Polri, institusi Polri. Kita masih ingat beberapa bulan ini kita